teman-teman, kalian udah kepikiran belum sih kuliah di psikologi UGM pengen ngapain aja ya? Nah, biar makin kebayang, di video kali ini kita bakal kenalan sama dua mahasiswa berprestasi dari Fakultas Psikologi UGM. Yang pertama, ada Mbak Ramayanti yang merupakan mahasiswa berprestasi 1 tahun 2019. Ya, selama berkuliah di Fakultas Psikologi UGM, aku mengikuti beberapa kegiatan nih teman-teman. Di antaranya kegiatan sosial, kepanitiaan, organisasi, maupun penelitian. Untuk organisasi, aku terlibat aktif di komunitas mahasiswa berprestasi UGM atau Komapres, lalu juga di gerakan Jauhi Bahaya Nafsa dan Rokok. Untuk bidang penelitian, aku terlibat di PKM Center UGM. Di bidang kepanitiaan, aku juga terlibat pada beberapa acara, di antaranya sebagai subkoordinator Kovas PPSMB UGM pada tahun 2018, lalu juga sebagai tim acara untuk Gajah Mada Exhibition, Islamic Psychology Convention, Nuansa in Charity, dan lain-lain. Untuk bidang kegiatan sosial, aku juga pernah diterjunkan sebagai salah satu relawan untuk bencana Lombok pada tahun 2018 di bawah naungan Disaster Response Unit UGM, dan aku juga merupakan pengajar dan volunteer di Taman Baca Kalicode atau Taman Inspirasi yang bergerak dalam literasi bagi anak-anak yang putus sekolah di bantaran Kalicode tersebut. Ya, sebenarnya untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan sosial, akademik, organisasi, kepanitiaan menjadi satu, itu jujur satu hal yang susah ya teman-teman, pasti nggak gampang, karena kadangkala waktunya bentrok satu dengan yang lainnya. Nah, yang biasanya aku lakukan untuk bisa setidaknya menyeimbangkan seperti itu, aku membuat time management atau manajemen waktu, dimana dengan manajemen waktu tersebut, aku bisa punya skala prioritas di saat semuanya numpuk bareng gitu. Yang pertama, mana nih yang harus aku kerjakan? Skala prioritasnya misalkan akademik terlebih dahulu. Ya udah, aku kerjain akademik dulu. Lalu selanjutnya misalkan kepanitiaan, organisasi, dan lain-lain. Nah, skala prioritas ini sangat membantu untuk bisa menyelesaikan semuanya satu persatu. Karena nggak mungkin ya teman-teman ketika berbagai kegiatan tersebut datang secara bersamaan, kita bisa menyelesaikannya secara bersamaan pula. Oleh karena itu, dengan skala prioritas yang kita buat, semuanya bisa terstruktur dengan baik, semuanya bisa terselesaikan, dan goals atau tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut bisa tercapai. Untuk prestasi dan pengalaman yang aku peroleh selama menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UGM, diantaranya adalah aku pernah meraih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti pada tahun 2019, di mana penelitianku berhasil meraih 2 medali emas sekaligus untuk kategori emas presentasi dan juga emas poster pada cabang penelitian sosial humaniora. Selain itu, aku juga pernah meraih medali perak cabang Psychodebate pada Olimpiade Psikologi Indonesia 4. Dan beberapa kali aku juga meraih juara pada National Debate Competition dan menjadi best speaker. Lalu pada pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Gajah Mada, aku juga dianugerahi sebagai best speaker perwakilan Fakultas Psikologi UGM. Adapun pengalaman yang aku peroleh selama berkuliah, diantaranya adalah karena aku memiliki interest dalam psikologi industri dan organisasi atau PIO, aku cukup banyak berkecimpung dengan sektor yang berkaitan dengan bidang tersebut. Di antaranya aku menjadi salah satu Tokopedia Youth yang bekerja sama dengan Regional Growth Expansion Team Tokopedia Yogyakarta, lalu juga menjadi asisten tim program di Inovatif Academy yang bergerak di inkubator startup bagi mahasiswa di Universitas Gajah Mada, dan juga sebagai tutor associate team di Ruang Guru. Nah, jujur banget ketika mencapai kegiatan tersebut atau prestasi tersebut tentunya diwarnai dengan suka dan duka ya teman-teman. Itu ibaratnya kayak yin and yang lah. Nah,
Tapi yang harus kita percaya adalah ketika kita mencoba untuk meraih hal tersebut, kita sudah keluar dari zona nyaman. Nah, dengan keluar dari zona nyaman pasti ada dampak-dampak baik yang muncul bagi diri kita. Di antaranya kita bisa lebih mengetahui culture terhadap suatu bidang. Kita juga mungkin bisa lebih meningkatkan skill yang kita belum tahu sebelumnya, seperti itu. Dan kita juga jauh lebih memiliki koneksi yang lebih banyak. Tapi satu yang harus kita percaya bahwa dengan kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita sudah selangkah lebih maju dari diri kita versi sebelumnya. Dan kita bisa lebih improving diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih profesional dan lebih baik. Ya, mungkin kalau cerita awal kenapa bisa gabung PKM atau mengikuti lomba-lomba yang lainnya, sebenarnya karena aku ingin mendapatkan pengalaman baru aja, teman-teman. Menemukan hal baru yang mungkin belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Ketika misalkan aku cuman ikut kuliah aja, nggak ikut lomba atau nggak ikut PKM. Nah, kalau misalkan PKM sendiri, kenapa cikal bakal aku terjun ke sana, ke penelitian? Karena memang itu berangkat sebenarnya dari isu sehari-hari. Waktu itu aku sempat baca berita kalau misalkan di Gunung Kidul angka bunuh dirinya cukup tinggi. Ya udah, muncullah rasa penasaranku di situ. Kok bisa, padahal katanya Yogyakarta ini kan kota dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi. Kok masih ada daerah yang memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi? Kayak paradoksal banget kan, kayak kontradiktif kayak gitu. Nah, ya udahlah, aku coba untuk teliti, dan disitulah mungkin cikal bakal kenapa aku terjun ke PKM yang terus berlanjut di tahun 2019 sampai bisa meraih medali emas kemarin. Nah, kalau misalkan di bidang lomba yang lainnya, karena mungkin aku meneruskan, basically-nya aku juga memang suka debat dari zaman SMA, ya udah aku coba terus asah lagi di bangku perkuliahan ini. Toh juga memang lomba-lomba yang kita ikuti itu tidak terbatas pada bidang psikologi aja. Jadi ada lomba di bidang ekonomi, aku juga pernah ikutan debat ekonomi, atau di bidang politik, karena yang sebenarnya ditekankan kan lebih ke logiknya, bukan ke disiplin, berasal dari mana disiplin ilmu kita kayak gitu. Nah, awal mulanya sih mungkin di situ ya, karena rasa penasaran, rasa ingin mencoba hal baru, dan masih excited banget gitu kan, semua hal ingin dicoba kayak gitu. Dan aku jujur ekspektasiku tuh untuk bisa memenangkan nggak terlalu tinggi. Jadi ya udahlah, kalau misalkan emang juara ya alhamdulillah gitu. Kalau misalkan dapat predikat penghargaan ya syukurin aja. Kalaupun nggak dapet ya kita masih punya pengalaman yang jauh lebih besar untuk bisa mengajarkan mungkin lebih siap lagi ke depannya, seperti itu. Dan pengalaman kita tentunya jauh lebih bertambah. Itu aja sih kalau dari aku. Ya, untuk hal yang perlu diketahui ketika menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi UGM, secara general yang pertama kita harus persiapkan mental, teman-teman, karena transisi dari kehidupan SMA ke perkuliahan itu jauh berbeda. Mungkin teman-teman juga nanti mengalami culture shock, tapi jangan khawatir, itu wajar awal-awal ya, masa-masa transisi. Dan yang kedua adalah jangan kaget juga nanti ketika misalkan ekspektasi ketika kita sebelum masuk dan sesudah masuk itu berbeda. Yang kedua adalah mindset kita juga perlu untuk kita ubah, dimana mungkin sebelumnya status kita sebagai siswa, sekarang kita udah sebagai mahasiswa. Ada kata maha sebelum siswa, artinya kita udah lebih naik level nih ya teman-teman, udah jauh lebih advance mungkin tingkatnya, seperti itu. Nah, artinya tanggung jawab yang kita emban juga jauh lebih tinggi sekarang, dan yang diharapkan adalah tingkat independensi kita juga jauh lebih meningkat. Di kuliahan kita udah lagi nggak dikejar-kejar kalau nggak masuk oleh guru BK, seperti itu. Ya udah, semuanya ada di tangan kita. Kita mau nggak masuk kelas pun ada di tangan kita. Kita mau rajin ada di tangan kita. Kita mau berprestasi itu juga ada di tangan kita. Jadi kitalah penentu untuk masa depan kita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penting juga bagi kita untuk mengetahui kelemahan dan juga kekurangan yang kita miliki. Karena dengan overcome kelebihan dan kekurangan, kita bisa lebih memaksimalkan dan menutupi apa yang nggak kita punya tersebut, sehingga nanti kita bisa mempunyai comparative advantage, khususnya nanti mungkin sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Untuk beberapa hal yang aku pelajari dari Fakultas Psikologi UGM dan aku rasa sangat bermanfaat bagi kehidupanku sehari-hari adalah yang pertama,
aku jauh lebih sadar terkait mental health awareness, kesadaran kesehatan mental, betapa pentingnya literasi kesehatan mental, bagaimana kita bisa mengenali apa itu depresi, kecemasan, dan juga bisa membantu teman-teman di lingkungan sekitar kita untuk menemukan tenaga profesional. Itu yang aku rasa sangat bermanfaat bagi diriku pribadi dan juga bisa membantu lingkungan sekitar. Selanjutnya, aku juga merasa dengan teori-teori yang diajarkan selama berkuliah di Fakultas Psikologi UGM, banyak banget yang aku bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan bagaimana sih mengatasi stres atau mengelola stres, mengembangkan coping stres seperti itu. Yang mungkin kalau dulu stres tuh udah langsung yang ngedown dan sebagainya. Nah, sekarang udah jauh lebih meningkat gitu loh ketahanannya, karena kita udah punya mekanisme yang benar bagaimana sih cara mengatasi stres yang tepat seperti itu. Lalu juga bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman fakultas lain yang mungkin datang ke kita untuk menceritakan permasalahan mereka seperti itu, karena kita dilatih untuk menjadi seorang psikolog nantinya kan kalau misalkan kita mau lanjut ke profesi, sehingga empati, simpati itu juga harus ditumbuhkan, dan itu aku merasa sangat bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga aku merasa bahwa di Fakultas Psikologi UGM iklim yang terbentuk tuh sangat mendukung satu sama lainnya, bagi baik itu mahasiswa, teman-teman sekitar ataupun dosen-dosennya. Jadi iklim yang terbentuknya sangat suportif dan positif. Terakhir, aku mau ngucapin selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang di Fakultas Psikologi UGM. Selamat berproses dan berdinamika di dalamnya. Semoga teman-teman memperoleh apa yang memang teman-teman ingin cari. Pesanku, manfaatkan kesempatan selagi menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UGM, eksplorasi hal-hal baru yang memang teman-teman ingin dalami, jangan pernah takut dan jangan pernah meng-underestimate mimpi yang teman-teman punya. Nothing is impossible. Kita nggak pernah tahu dari arah mana mimpi dan kesempatan akan merangkul kita. Tetap optimis dan jangan mudah menyerah. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama mapres lain yang gak kalah keren. Namanya Mbak Kairania Kalbi, mahasiswa berprestasi 1 tahun 2020. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Kairania Kalbi, mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi UGM 2020. Aku sekarang sedang ada di semester 7, dan minatku di psikologi adalah hal yang berkaitan dengan neuroscience kognitif, teknologi, dan juga interaksi manusia dan komputer. Kegiatanku selama di psikologi memang sebagian besar berkaitan dengan hal tersebut, baik itu organisasi, event, penelitian, perlombaan, sampai volunteer. Aku mengikuti organisasi di lingkup UGM seperti komunitas mahasiswa berprestasi UGM, komunitas mahasiswa teknologi informasi dan komunikasi UGM, serta inovatif akademi, karena ketertarikanku pada bidang startup. Selain itu, aku juga pernah menjadi fasilitator di Project Child Indonesia sebagai volunteer. Dan bidangnya pun tetap sains dan teknologi, karena di sana aku mengajar tentang literasi digital kepada anak usia sekolah. Selain itu, aku juga terlibat di beberapa proyek dan penelitian yang berkaitan dengan neuroscience dan teknologi. Contohnya adalah penelitian tentang decision making, lalu penelitian tentang user experience research, dan pembuatan website serta aplikasi. Lalu aku juga sering mengikuti perlombaan, dan memang sebagian besar perlombaan tersebut ada di bidang yang sama, yaitu bidang interaksi manusia dan komputer, juga user experience. Dan aku pun pernah beberapa kali mengikuti lomba di luar bidang itu, namun masih berhubungan, seperti software development dan juga business plan.
Lalu kegiatan-kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengupgrade diriku sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya adalah mengikuti workshop serta seminar untuk mengupgrade skill di bidang user experience serta mengerjakan project-project yang bertujuan untuk mengasah skill dan menambah pengalaman di bidang ini. Jadi, caraku untuk menyeimbangkan hal-hal akademik dan juga non-akademik seperti mengejar prestasi, berorganisasi, mengikuti event, dan juga volunteer, serta kehidupan sosial adalah mencoba untuk mengimplementasi manajemen waktu yang baik. Nah, meskipun hal ideal seperti itu, tentunya kenyataannya tidak bisa semulus yang dibayangkan, karena aku tentunya mendapatkan banyak rintangan dan hambatan di tengah jalan. Contohnya adalah saking banyak kegiatan yang bentrok, serta aku pernah mengalami kebingungan karena waktu belajar yang berkurang jauh dari sebelumnya ketika aku ikut banyak perlombaan dan kegiatan. Karena aku merupakan orang yang fokus pada akademik dan mementingkan akademik dibanding hal lainnya. Dari pengalaman tersebut, aku berkaca bahwa sebenarnya yang perlu aku terapkan adalah hal yang lebih dari kerja keras. Dan hal tersebut adalah kerja pintar. Jadi, bukannya belajar terus dan menghabiskan waktuku sebagian besar untuk belajar, aku mencoba berstrategi. Jadi ketika di kelas, aku mendengarkan dosen sebaik mungkin dan sudah mencicil catatan untuk dipelajari. Lalu aku berusaha agar waktuku di luar itu bisa aku gunakan untuk beristirahat dan mengembangkan diriku di kegiatan atau event seperti workshop dan juga seminar. Nah, dan aku sebenarnya tetap pernah mengalami hambatan karena saking banyaknya perlombaan, aku pernah harus izin berhari-hari untuk tidak masuk kuliah. Dan demi mengejar ketertinggalan, aku harus rela untuk belajar dimanapun itu. Contohnya di stasiun, di bandara, dan lain-lain. Dan aku juga berusaha untuk tetap mengutamakan waktu istirahat dan juga tetap terhubung dengan teman-teman demi menjaga kesehatan mentalku. Kebetulan, sebagian besar prestasiku memang ada di bidang interaksi manusia-komputer juga user experience, karena disitulah minatku. Contohnya adalah prestasi terbaruku pada bulan lalu. Alhamdulillah, aku dan temanku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis mendapatkan juara 2 pada Student Research Competition di bidang interaksi manusia dan komputer di event di ACM, Conference of Human Factors in Computing Systems di Hawaii, USA. Jadi ini adalah kompetisi juga konferensi internasional di bidang interaksi manusia komputer serta ilmu komputer yang paling bergengsi di tingkat dunia. Maka itu aku sudah mengimpikan untuk berpartisipasi di event ini sejak dulu. Tapi aku sempat merasa pesimis karena aku tahu setiap tahun yang menjadi pemenang
dan finalis adalah mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi terbaik dunia seperti Oxford, MIT, juga Tokyo University. Nah, alhamdulillah aku dan temanku bisa mendapatkan juara 2. Maka itu ini merupakan suatu prestasi yang tidak terbayangkan dan merupakan suatu pencapaian yang paling membuatku senang dan bangga karena kebetulan kompetisi ini spesifik berkaitan dengan riset di bidang interaksi manusia dan komputer. Selain itu, aku juga pernah memenangkan juara pertama di Fifth International KUXID tahun 2019, juga lomba-lomba lainnya, sebagian besar di bidang UX. Bagaimana dengan suka dukanya? Jadi untuk suka duka tentunya sangat banyak dan mungkin tidak bisa semuanya aku jelaskan di sini. Tapi yang menarik mungkin adalah duka yang selama ini aku rasakan ketika berkecimpung di bidang ini. Jadi sebagai seorang perempuan yang mendalami bidang yang selama ini didominasi oleh laki-laki, tentunya jalannya tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi aku merupakan perempuan yang berasal dari prodi humaniora. Itu merupakan suatu yang tidak umum untuk orang yang mendalami bidang teknologi. Maka itu pada awalnya aku sering mendapatkan ucapan negatif dan bernada meremehkan seperti, ngapain sih dia kok ikut-ikutan acara IT, emang bisa apa? Atau oh acara ini mungkin ngundang Kairania biar cowok banyak yang datang, atau dia dapat spotlight, dia kelihatan wow ya karena dia cewek, karena biasanya selama ini IT tuh cowok-cowok, jadi bisa kelihatan wow. Dan itu sebenarnya masih kadang-kadang aku dapatkan hingga sekarang ini. Nah, tantangannya adalah untuk tetap fokus dan percaya diri dengan apa yang aku punya, karena aku percaya dengan potensi dan skill yang aku punya, aku tetap bisa berkarya, dan masih banyak orang di luar sana yang menghargaiku dengan karyaku. Bukan masalah gender, juga bukan masalah dari manakah prodi kamu berasal. Jadi, aku memang sudah tertarik pada UI UX atau user interface dan user experience dari aku SMA. Nah, tapi pada saat itu orang tuaku tidak mengizinkan aku untuk kuliah soshum. Terlebih karena setiap aku ikut tes minat bakat, hasilnya lebih baik jika aku diarahkan ke prodi saintek yang berkaitan dengan ilmu alam dan teknologi. Maka itu, aku kuliah setahun di FMIPA UGM sebelum akhirnya aku pindah ke Fakultas Psikologi pada tahun kedua. Nah, aku merasa bahwa ketika aku di FMIPA tersebut, minatku pada UI UX semakin besar. Karena aku banyak bertemu teman-teman yang memiliki minat yang sama denganku. Waktu tahun kedua sebenarnya aku mendapatkan banyak penolakan dari orang lain, termasuk keluargaku sendiri, yang merasa aku aneh karena aku mau pindah ke soshum, padahal aku mau belajar sesuatu yang berkaitan dengan komputer. Kenapa nggak di prodi IT aja sekalian, gitu kata mereka. Itu karena belum banyak orang yang aware kalau sebenarnya UI UX serta interaksi manusia dan komputer itu sangat berkaitan erat dengan psikologi.
Kok bisa? Nah, karena pada ilmu tersebut kita mempelajari bagaimana pengguna, dalam hal ini manusia, berinteraksi dengan teknologi. Contohnya perangkat digital. Nah, interaksi di sini termasuk menggunakan. Kenapa bisa nyambung sama psikologi? Karena ilmu-ilmu terkait psikologi itu sangat membantu kita untuk mendalami bidang tersebut. Contohnya adalah neuroscience kognitif, psikologi perilaku, dan juga banyak ilmu mengenai riset, baik itu riset kualitatif, kuantitatif non-eksperimen, serta eksperimen yang membantu aku selama ini untuk belajar UI UX. Jadi memang setelah aku masuk psikologi, aku merasa bahwa disinilah tempatku. Ini adalah tempat yang tepat untuk aku mengembangkan passionku di bidang UI UX ini. Karena aku sendiri memang cenderung lebih tertarik untuk mempelajari human factors-nya. Dan sebenarnya di perjalanannya aku masih mendapati banyak rintangan dan tantangan, karena tetap masih banyak aja orang yang berpikir bahwa UI UX itu IT banget. Aneh kalau kita belajar psikologi, aneh kalau kita belajar sosum kalau mau belajar UX. Padahal sebenarnya UX itu related banget dengan psikologi. Sayangnya masih sedikit orang yang sadar dan mau belajar akan hal itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa psikologi, bidang ini tuh sangat terbuka lebar untuk kita kalau misalnya kalian mau berkarir di bidang teknologi. Yang aku harapkan untuk aku ketahui lebih awal mungkin adalah kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang selain yang orang lain ketahui selama ini. Karena bisa dibilang ketika pertama kali aku masuk ke fakultas psikologi, aku agak sedikit clueless dan bingung kira-kira kegiatan atau organisasi apakah yang bisa menunjang minat dan bakatku di bidang teknologi. Jadi karena kebingungan tersebut, aku memilih untuk lebih terlibat di event dan juga organisasi yang ada di luar psikologi. Nah, baru pada tahun kedua aku mengetahui adanya Mind, Brain, and Behavior Laboratory. Di situ aku belajar tentang psikologi kognitif, sesuatu yang aku selama ini sukai. Dan ternyata banyak kesempatan terbuka lebar di sini karena ada banyak penelitian dan juga banyak event yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya penelitian-penelitian di bidang neuroscience kognitif, seperti yang aku inginkan selama ini. Jadi aku merasa bahwa aku sempat telat mengetahui dan baru aware dengan hal-hal tersebut ketika aku sudah beberapa bulan ada di psikologi. Lebih baik jika kalian sebagai maba mencari tahu kira-kira fasilitas apa yang ada di sini yang bisa kalian maksimalkan untuk menunjang minat dan bakat kalian. Jadi selama ini banyak sekali hal yang telah membantuku untuk mencapai titik yang sekarang ini yang kudapatkan dari Fakultas Psikologi UGM. Contohnya adalah hal akademik, karena banyak sekali mata kuliah yang membantu aku untuk belajar interaksi manusia dan komputer. Contohnya adalah
matkul yang berkaitan dengan neuroscience kognitif, dan juga riset-riset seperti riset kualitatif, kuantitatif, eksperimen, dan juga eksperimen. Nah, kenapa bisa begitu? Karena interaksi manusia komputer dan UX sendiri itu sangat berkaitan erat dengan psikologi. Dan itu merupakan suatu hal yang masih banyak orang lain kesampingkan. Jadi, masih banyak yang bingung kenapa aku sengaja memilih prodi sosum untuk mempelajari sesuatu yang selama ini orang mengira hal tersebut lebih dominan bidang teknologinya dan bukan bidang sosum sama sekali. Nah, untuk hal-hal lain, aku juga mendapatkan banyak insight dan cara untuk mengembangkan diriku sendiri di Fakultas Psikologi. Karena sejujurnya, aku dulu bukan merupakan orang yang percaya dengan motivasi ataupun psikologi positif. Jadi aku memang tertarik dengan psikologi hanya karena aku suka neuroscience. Selama aku belajar di sini, aku jadi semakin tahu kalau ternyata kekuatan mindset itu sangat penting untuk membantu kita mencapai goal yang kita inginkan. Jadi, aku pun lebih aware dengan isu-isu tentang kesehatan mental selama aku berkuliah di sini. Jauh lebih dalam lagi dibanding pertama kali aku masuk Fakultas Psikologi. Dan mempelajari hal tersebut tentu memiliki pengaruh yang sangat besar pada pribadiku sekarang, karena aku pun jadi lebih peduli dengan kesehatan mentalku sendiri. Juga aku merasa lebih mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diriku. Pesanku untuk teman-teman Gamada Psikologi 2020 adalah jangan lupa untuk tetap menjadi rendah hati dimanapun kalian berada. Dan jangan lelah untuk belajar hal yang kalian inginkan dan senangi. Masa-masa kuliah merupakan masa-masa yang penting dan terlalu sayang untuk disia-siakan. Maka itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Nanti, cobalah untuk mencari tempat yang dapat mewadahi minat dan bakat kalian, serta membantu kalian untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena, menjadi diri sendiri saja tidaklah cukup. Cobalah untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dan jangan kaget ketika di perjalanan nanti, kalian mungkin akan menemukan banyak rintangan serta hambatan seperti rasa demotivasi, sedih, serta burnout. Dan jangan khawatir karena itu adalah hal yang normal. Banyak orang yang mengalaminya, termasuk aku sendiri. Ketika aku ada pada perjalanan untuk meraih hal yang aku inginkan. Jadi hal yang penting adalah bagaimana cara kita bangkit dan menghadapi rintangan tersebut. Akhir kata, selamat berdinamika bersama di Fakultas Psikologi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental kalian dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.